Hai Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah raya minggu ini. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian, kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa untuk gereja-gereja dan juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan juga yang tidak kalah menarik, kita akan mendengarkan firman daripada Armani. Suatu sukacita apabila kita bisa beribadah bersama-sama. Sebelumnya, mari kita melihat beberapa informasi sebagai berikut. Ibadah minggu depan akan tetap diadakan secara online di jam yang sama pukul 9.30. Mari pastikan bergabung kembali bersama keluarga dan Bapak, Ibu, Saudara juga bisa mengajak dan mengingatkan keluarga dan teman-teman Komsel untuk bergabung setiap minggu di ibadah online. Supaya kita tetap stay connected dan selalu dapat mengikuti pesan-pesan dari para pemimpin kita. Buku renungan Build My Home bisa didapatkan secara online. Aplikasinya bisa di-download melalui Google Play Store atau PDF filenya juga bisa di-download melalui website abaloveministries.org. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, mari temani mereka dalam ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu mulai pukul 8.30 pagi. Bapak Ibu bisa mengakses pada channel YouTube kita di Abba Love the Best. Doa sepakat jemaat tetap diadakan setiap hari pukul 21.00 di rumah Anda masing-masing. Mari bergabung untuk berdoa sepakat bersama-sama. Minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Persiapkan secara mandiri anggur atau sirup sebagai penggantinya, roti tak beragi atau roti tawar atau biskuit sebagai penggantinya. Siapakah Happy? Kami adalah online shop pertama di Indonesia yang menggunakan sistem e-commerce. Kami diciptakan oleh Jemaat Abba Love the Best untuk bisa membantu sesama jemaat. Visi kami adalah meningkatkan kemandirian ekonomi, terutama di masa sulit seperti saat-saat ini. Dan ini hanya bisa tercapai waktu jemaat bisa terbantu untuk mengembangkan usaha mereka. Values kami ada 3. Yang pertama adalah non-profit. Kami bukan milik gereja dan kami dikelola secara profesional untuk bisa subsidi teman-teman yang membutuhkan. Yang nomor 2 adalah cooperation. Kami bekerja sama dengan baik dan juga bertanggung jawab. Dan yang nomor 3 adalah kasih. Karena kasih adalah yang connect kita semua dalam sisi mentoring maupun penemanan, sehingga supplier bisa bertumbuh dan memberikan produk yang terbaik ke masyarakat. Tim kami ada Yuda dan Tania yang sangat passionate dan peduli dalam mengembangkan supplier. Ada Adit dengan kemampuan strategi online-nya. Ada Edward yang kuat dan sangat diandalkan dalam sisi operasional. Dan juga ada Michael dan Monica yang melengkapi untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Mengapa teman-teman harus membeli lewat Happy? Karena yang pertama adalah kita memberikan produk yang berkualitas. Karena semua barang yang masuk kami QC. Dan yang nomor 2 adalah harga kami kompetitif karena kami membandingkan dengan kompetitor yang serupa di online sebelum kami menjual di Happy Online Shop. Dan yang nomor 3 adalah kita bisa mendapatkan ini semua sambil membantu sesama jemaat. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya. Di manakah teman-teman bisa menemukan Happy? Sekarang ini kita sudah live di Tokopedia dan kedepannya kita juga akan masuk ke Shopee dan juga e-commerce lainnya. Nanti setelah Bapak Ibu Saudara sekalian membeli barang di Happy, kita mohon untuk mereview barang-barang kami. Karena teman-teman jemaat kami berhadapan dengan barang-barang pada umumnya. Maka review kita semua itu sangat berharga karena review itu bisa meningkatkan transaksi hingga 270%. Kami juga mendorong jemaat Abba Love untuk aktif di Happy, apakah itu sebagai supplier, menjual produk ke kami, ataupun sebagai pelanggan, membeli produk dari kami dan menceritakan tentang Happy ke teman-teman, ataupun menjadi volunteer, karena kita kedepannya membutuhkan produk fotografi, kita membutuhkan graphic designer, kita membutuhkan copywriter di Instagram dan juga e-commerce kami, dan juga kami membutuhkan accounting untuk kami bisa membuat laporan keuangan secara accountable. Pembelian di bulan Juni akan mendapatkan voucher 5.000 untuk setiap transaksi Rp50.000. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jangan ketinggalan.
Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @happy.id. Nanti di akhir ibadah kita juga akan memberikan voucher 50.000 untuk Bapak dan Ibu Saudara yang bisa menjawab pertanyaan dalam firman yang disampaikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaannya, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Mari kita berikan persembahan dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI Gereja Kristus Yesus Tuhan dengan rekening yang tertera di layar. Persepuluhan juga dapat diberikan melalui rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan di nomor berikut. Anda juga dapat memberikan melalui aplikasi GoPay. Caranya mudah, tinggal scan barcode berikut dan membuka aplikasi Gojek ataupun link GoPay dan langsung scan barcode ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin berbagi kasih berupa sembako bagi jemaat yang membutuhkan, satu paket sembako senilai 100.000. Silakan Anda bisa transfer ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan ini dengan kelipatan 100.000. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari sepasang suami istri Hendy dan Erlin. Bagaimana di masa COVID ini mereka malah bersepakat dan mereka melayani Tuhan, dan bagaimana Tuhan membukakan banyak jiwa-jiwa kepada mereka. Mari kita dengarkan kisah mereka. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya Hendy dan ini istri saya Erlin. Halo. Kami mau bersaksi apa yang kami alami belakangan ini. Jadi kami memang rindu untuk melayani jiwa-jiwa, tapi kami belum dapatkannya juga. Tapi tahun ini kami bawa itu dalam doa, dan kami berdoa sepakat untuk berdoa kepada Tuhan apa yang kami rindukan itu. Lalu Tuhan menjawab dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi walaupun keadaan sepertinya tidak memungkinkan, keadaan atau semakin sulit, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa melayani atau menolong sesama kita. Jadi jika kita memang hati kita diberikan untuk melayani dimanapun Tuhan mau, ya kita harus bergerak. Ya, jadi awalnya dari mengantar sembako untuk keluarga Yuni anak Kega. Tapi Tuhan menaruh hati untuk kami melayani lebih untuk keluarga ini. Aku tuh padahal orangnya takutan sama orang baru, tapi aku mau taat, dan kami kembali berkunjung ke keluarga ini untuk membangun hubungan dan mendoakan mereka. Tadinya hanya 2 anak yang ibadah di Kega kita, tapi setelah kami berkunjung, setelah kami membangun hubungan, mereka sekeluarga mau beribadah di Abah Base kita setelah pandemi ini. Tapi mereka sekarang rajin nonton ibadah online kita, baik ibadah Kega maupun ibadah umum gitu. Jadi mereka adalah keluarga yang luar biasa. Mereka mendoakan kami di saat kami sedang ada masalah, dan kami saling mendoakan, dan kami pun merasa diberkati. Dan kami sangat bersyukur juga untuk teman-teman komsel kami dan juga gereja yang sudah menyupport dan mendoakan mereka. Sekian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Biarlah setiap kita terus semangat dan didapati setia hari-hari ini. Walaupun kita beribadah online, tapi tidak mengurangi keintiman kita dengan Bapa di surga. Hari ini akan ada kuasa yang dinyatakan, diterima buat setiap kita. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, kelimpahan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.
dan ajaib ya Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, Raja segala raja. Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Kami datang padamu menyembah Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. Amin. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. Nyanyikan Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Amin. Layak dipuji, disembah, Kau yang layak. Haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, Engkau yang termulia. Tuhan, Engkau ditinggikan. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah kepadamu. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Nyanyikan Hosana. Hosana, 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 Hosana bagimu.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau. Biar bangsa ini sujud menyembah kepadamu. Suku-suku bangsa berseru bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralabaya syanaralabaya ralabaya. Kami menyembah kepadamu, sebab tidak ada nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus kami diselamatkan. Kami menyembah Engkau dengan keluarga kami di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan. Ada kuasa dinyatakan, mujizat kesembuhan terjadi hari-hari ini lewat hidup kami, lewat perkataan nubuatan bagi bangsa ini dan hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, hormat pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berdoa bersama bagi kesatuan gereja Tuhan dan bagi bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk kesatuan gereja-Mu. Adalah kerinduan yang terdalam untuk melihat kami sebagai gereja-Mu hidup di dalam kesatuan, sama seperti Engkau Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau Yesus.
demikian juga kami hidup di dalam kesatuan, satu dengan yang lain. Karena di balik kesatuan, di dalam kesatuan, ada kuasa yang besar yang dicurahkan dari surga atas kami gerejamu untuk menaklukkan dan untuk berkuasa atas segala masalah yang kami hadapi, untuk menaklukkan segala sesuatu yang kami hadapi. Curahkanlah kasih-Mu yang berlimpah-limpah ya Bapa, kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, yang akan mengikat kami dan mempersatukan kami. Karena ketika kami bersatu sebagai gerejamu, Engkau akan mencurahkan kemuliaan-Mu, dan kami sebagai gerejamu akan membawa dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami akan keluar dari kotak denominasi. Kami akan bersatu untuk menggenapi Yesaya 2 ayat 2 dan 3, bahwa kami akan menjadi solusi. Kami akan memberikan solusi bagi permasalahan bangsa kami. Kami akan membawa mereka untuk melihat Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memberikan keluputan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan, dan yang menyelamatkan. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk bangsa dan negara. Firman-Mu mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7, agar kami berdoa bagi kota kami, bagi negeri di mana Engkau tempatkan kami. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami, keamanannya juga keamanan kami. Dan firman-Mu di dalam Yeremia 29 ayat 12-14 mengatakan, jikalau kami berdoa kepadamu, maka Engkau akan mendengarkan kami, dan Engkau akan memberikan pemulihan sebagai jawaban atas doa kami. Karena itu kami berdoa, hari ini kami sepakat berdoa, Bapa, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami. Engkau adalah terang, Engkau adalah penolong. Jikalau bukan Engkau yang menolong kami, maka tidak ada satu kuasa manapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada masalah yang tidak akan berlalu. Semua masalah pasti berlalu. Dan jika kami melalui hal ini Tuhan Yesus, kami tahu Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Kami berdoa, kami percaya bahwa bangsa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Itu yang membuat Engkau meninggalkan segala kemuliaan-Mu di surga untuk turun ke dunia, untuk mati di kayu salib, agar kami mengalami penebusan dan diselamatkan. Hari ini kami sepakat, kami memperkatakan, bangsa kami dipulihkan dalam nama Yesus. Negeri kami dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan akan membawa kami keluar dari masa kekelaman. Mazmur 23 mengatakan, ketika Engkau mengatakan aku akan menyertai Engkau di dalam lembah kekelaman, maka Tuhan, kalau pada saat ini kami ada di dalam lembah kekelaman, kami ada di tengah-tengah sedang mengalami masa pandemi Tuhan, kami tidak sendirian. Engkau berjalan bersama dengan kami untuk melaluinya, melewatinya dengan penuh kemenangan. Sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan itu kepada kami. Pulih bangsa kami, pulih negeri kami dalam nama Yesus. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Buka pikiran kami, beri roh pengertian di dalam hati kami. Buat kami menangkapnya dengan iman. Dan iman itu bertumbuh di dalam kami dan berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali. Pengurapan penuh turun atas Pak Yai yang akan menyampaikan firman, yang akan memberitakan tentang kebenaran, yang memerdekakan dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai proses iman sebiji sesawi. Ya, ini adalah bahasan yang sering kita dengar, bagaimana kita bisa mempunyai iman sebiji sesawi sehingga kita bisa memindahkan gunung-gunung di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita bersama-sama nanti merenungkan mengenai proses ini, mari kita sekali lagi melihat apa itu iman, ya. Nah, kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita mempunyai iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu penting sebelum kita mempunyai iman yang sebiji sesawi itu,
kita harus pastikan bahwa iman kita di dalam Yesus sudah benar. Iman kita di dalam Yesus sudah sah. Nah, saya akan awali dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat 1b. Yang dikatakan demikian, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ini apa hubungannya dengan iman? Nanti saya jelaskan. Ya. Yang kedua dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 17 dan 18. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, demikian, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, kesaksian mengenai Tuhan Yesus, dia sebagai Mesias, dia sebagai Juru Selamat, dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, itu datang dari juga 2 saksi. Yang pertama adalah Allah Bapa, yang kedua Allah Anak, sehingga sah. Kesaksian itu perkara yang bukan bohong, tetapi benar. Nah, bagaimana dengan iman kita? Apakah saudara dan saya sudah mempunyai iman yang benar, iman yang sah, iman yang mempunyai 2 kesaksian? Firman mengenai pengakuan iman kita ada terambil dari Roma 10 ayat 8-10, dikatakan demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. 2 kesaksian, hati dan mulut. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, iman kita perlu ada 2 kesaksian. Kesaksian itu adalah hati dan mulut. Hati berbicara, kesaksian, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena hati tidak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu hati? Apakah pemimpin kita, pendeta kita, pemimpin rohani kita, orang lain tidak ada yang tahu isi hatimu. Apakah engkau benar-benar percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Ini penting, saudara. Karena dulu waktu Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, para penjaga-penjaga kubur itu disuruh melemparkan hoax, ya, disuruh berbohong, mengatakan bahwa mayat Yesus bukannya bangkit, tapi dicuri. Sehingga sampai sekarang ada orang-orang yang tidak percaya Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun demikian, apakah kesaksian bahwa Allah membangkitkan Yesus itu kita bisa percaya dalam hati kita? Itu hanya Yesus, hanya Tuhan, dan saudara yang tahu. Apakah kita percaya? Karena ini sangat penting. Karena percaya, maka kita dibenarkan. Karena mengaku, maka kita diselamatkan. Nah, waktu kita percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan, artinya kita percaya Yesus disalibkan. Yesus mati menebus dosa kita. Yesus mati menggantikan kita. Ya, darahnya sudah tercurah menggantikan seluruh dosa kita. Maka kita, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, maka kita dibenarkan. Nah, setelah itu kita perlu ada pengakuan mulut. Ini adalah kesaksian kepada sesama kita. Ya, kepada sesama kita bahwa Yesus yang kita percaya itu kita jadikan Tuhan, kita jadikan Tuan, kita jadikan junjungan, kita jadikan penguasa tunggal hidup kita. Dan itu benar atau tidak kesaksian itu sesama kita yang akan melihatnya. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang taat kepada Tuhan, taat kepada junjungan kita, taat kepada otoritas kita. Itu akan menjadi kesaksian. Kalau kedua kesaksian itu sudah terbukti, maka iman kita benar. Bahwa sungguh hati kita percaya. Yesus sudah membenarkan kita melalui kematiannya dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan tindakan-tindakan kita, pengakuan tindakan kita dan sesama kita akan melihat bahwa sungguh kita menjadikan sekarang Yesus adalah Tuhan. Nah, ini penting, ya. Kenapa kita pastikan bahwa 2 kesaksian ini ada dalam hidup kita? Maka kita mempunyai iman yang benar, iman keselamatan yang benar, iman keselamatan yang sah. Dan oleh sebab itu, saudara dan saya bisa mempunyai iman sebiji sesawi untuk memindahkan gunung-gunung dalam hidup kita. Karena ketika kebenaran itu sudah masuk di dalam hidup kita, maka tidak ada yang mustahil
bagi kita yang percaya. Nah, mari kita baca ayatnya dari Matius 17 ayat yang 19 ke 20, dikatakan demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Nah, ini ayatnya saudara, kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kata firman Tuhan, kata Yesus kepada murid-muridnya. Apa masalah dari murid-muridnya ketika mereka tidak bisa mengusir setan? Masalahnya kata-kata kurang percaya. Nah, saya mendapati di dalam kekristenan atau banyak orang Kristen termasuk saya mendapati kalau kalau percaya bahwa Yesus Tuhan dan keselamatan itu sudah kita terima itu sepertinya nggak ada yang, jarang lah orang Kristen yang ragu. Orang Kristen begitu percaya ada anugerah, ada grace bahwa dia sudah selamat, ada jaminan keselamatan. Ya, saya jarang mendapati ada orang-orang yang meragukan itu. Namun yang sering saya melihat di dalam kehidupan kekristenan adalah soal Yesus menjadi Tuhan. Ketika apakah kita bisa membuat Yesus itu menjadi otoritas tunggal? Apakah perintah-perintahnya menjadi rujukan di dalam hidup kita? Menjadi pegangan, menjadi ketaatan di dalam hidup kita. Itu yang sering menjadi sulit. Jadi orang Kristen lucu. Dia sangat percaya dengan keselamatannya, tetapi dia kurang percaya bahwa Yesus punya kuasa, otoritas, Allah yang kita percaya itu punya kemampuan untuk menolong hidup kita sepenuhnya. Sehingga kita hanya perlu bersandar kepada seluruh perintah-perintahnya. Saya sering melihat banyak yang kurang percaya. Termasuk saya kadang-kadang mengalami itu. Kurang percaya. Ada kegentaran, ada kekhawatiran, ada banyak pertimbangan yang membuat kita tidak terlalu percaya firman sepenuhnya. Terutama ketika kita mempunyai gunung-gunung dalam hidup kita. Gunung-gunung yang terasa mustahil untuk kita pindahkan. Gunung-gunung kehidupan yang sudah begitu lama ada di hadapan kita dan sepertinya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah selesai, sehingga kita kehilangan. Kepercayaan kita berkurang. Makanya kita menjadi orang yang kurang percaya. Dan menjadi parah karena kita tidak mempunyai iman sebiji sesawi itu. Maka gunung itu tidak pernah pindah dalam kehidupan kita. Kita menjadi beban dalam kehidupan kita. Nah, saya merenungkan di dalam hidup saya sering dan bukan selalu, tetapi sering saya menghadapi gunung-gunung di dalam kehidupan saya. Nah, hari ini saya mau share apa yang saya alami yang membuat saya bisa memindahkan gunung-gunung itu. Kadang-kadang gunung itu pindah, gunung itu hilang, tapi kadang-kadang gunung itu belum hilang, tapi kita sudah mengatasinya. Sehingga gunung itu tidak lagi merasa sebagai penghalang, sebagai beban, sebagai permasalahan dalam hidup kita. Tetapi saya percaya itu semua memerlukan iman sebiji sesawi itu. Oleh sebab itu hari ini saya mau share pengalaman saya bagaimana proses untuk mempunyai iman sebiji sesawi. Sehingga gunung-gunung kehidupan dari Bapak Ibu Saudara semua bisa digeser, dipindahkan, atau kita atasi. Sehingga hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Semua gunung yang dalam hidup kita bisa kita atasi, bisa kita kalahkan. Dan kita bisa punya hidup yang berkemenangan, penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Nah, yang pertama dari proses iman sebiji sesawi, dalam kehidupan saya yang pertama, saya katakan pada mulanya adalah firman. Roma 10 ayat 17 jelas mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Kalau kita mau mempunyai iman sebiji sesawi, ya firman mula-mulanya. Bagaimana kita bisa timbul iman kalau tidak pernah bergaul dengan firman? Bagaimana kita bisa timbul iman kalau kita tidak pernah membaca firman, tidak pernah mendengarkan firman? Kita tidak pernah mengikuti ya segala sesuatu yang diimpartasikan oleh pemimpin. Mustahil akan ada iman, dan oleh sebab itu mustahil iman kita sebiji sesawi. Ya, oleh sebab itu hari ini saya mau katakan, yang mula-mula kalau kita mempunyai iman yang sebiji sesawi, kita harus banyak mendengar firman, karena firman akan membangun iman, dan iman akan membangun kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan. Ya. Hari-hari ini sering kita mendengarkan dari sosial media ya, apapun ya, berita-berita. Bahkan yang hoax pun, berita-berita tidak benar pun begitu mudahnya kita percaya. Bahkan kadang-kadang sampai di WA grup kita bertengkar satu dengan yang lain. Karena masing-masing begitu percaya dengan informasi yang mereka terima. Padahal itu semua belum tentu. Tapi kenapa kita begitu sulit percaya mengenai firman? Karena kita jangan cuma percaya saja, tetapi kita kalau percaya kita harus melakukannya. Nah, oleh sebab itu kita perlu sering mendengar, ya. Seperti kita membaca hoax, sering atau membaca berita sesuatu yang bahkan kita tidak pernah tahu sesungguhnya. Tapi kalau tiap hari kita mendengarnya, kita akan menjadi orang yang percaya dengan hal itu. Dan bahkan kadang-kadang itu tadi, kita bahkan memegang kebenaran itu yang sebetulnya kita tidak tahu. Nah, marilah kita setiap hari dengar firman. Dengan firman, baca firman, renungkan firman. Ya, gereja kita sudah membuat pastoral message setiap hari. Ya, belakangan 2 hari sekali. Nah, pemimpin kita Pak Jeff dan Bu Anet sudah memberikan firman setiap hari. Ya, baca dan dengarkan, karena firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, hari ini mungkin kita belum mengerti, tetapi ketika kita mendengarkan, satu hari Tuhan akan kasih hikmat. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Firman-firman itu muncul di saat-saat kita membutuhkannya, di momen-momen di mana saat-saat kita harus mengalahkan gunung itu. Firman itu menjadi satu iman yang luar biasa, yang akan membangun kepercayaan kita untuk kita mempunyai iman sebiji sesawi. Yang pertama adalah firman. Pada mulanya firman. Kalau yang semula itu tidak ada, firman itu tidak ada, bagaimana saudara berkata bahwa tiada yang mustahil bagi kita? Yang kedua, saya sebut meminta dalam iman atau berdoa. Ya, dari Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, ya, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kita harus banyak berdoa dengan iman, dengan percaya bahwa firman yang kita sudah dengar itu ya adalah benar, kita percaya, maka kita doakan firman itu, ya. Dan jangan bimbang, karena kebimbangan menjadikan kita kurang percaya, membuat kita tidak bisa melakukan apapun, seperti murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir setan. Nah, firman harus dibaca setiap hari, firman harus direnungkan setiap hari. Setelah itu kita doakan. Ya, kita berdoa, minta di dalam iman kepada Tuhan supaya gunung-gunung di dalam hidup kita ini boleh disingkirkan, atau kita boleh mengatasi gunung-gunung itu sehingga hidup kita berkemenangan. Nah, jadi jangan lupa kita berdoa setiap hari. Kalau saudara punya hal-hal yang hari ini menjadi gunung, menjadi beban, menjadi sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, membebani, menghalangi saudara di dalam banyak perkara, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pelayanan,
dalam kehidupan bergereja, ataupun di dalam kehidupan pribadi yang lain. Kalau ada itu, berdoa dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan akan melakukannya melalui doa-doa kita. Melalui doa di dalam iman. Melalui meminta di dalam iman. Minta. Firman Tuhan berkata kalau kita minta, kita dikasih. Kita ketok, kita dibuka. Ya, Tuhan adalah Allah yang demikian. Ya, kita perlu meminta untuk kita menerima juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa. Di dalam hidup saya, kalau saya sedang mengalami banyak tekanan, banyak hal-hal yang saya sedang rindukan, dan sepertinya mustahil. Ketika saya mengalami hal-hal yang bikin saya stres, bikin saya banyak pikiran, bikin saya berdebar-debar. Sesuatu yang kadang-kadang membuat saya seperti takut. Selain berdoa, saya selalu ambil puasa. Nah, kita nggak usah baca firman-Nya, tetapi Niniwe diselamatkan karena mereka bertobat dan berpuasa. Seluruh bangsa, bahkan sampai seluruh binatang berpuasa. Mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan supaya bencana yang dirancangkan Tuhan dibatalkan. Dan karena mereka berseru dan mereka berpuasa merendahkan hati memakai kain kabung, maka Tuhan membatalkan malapetaka yang dirancangkan kepada Niniwe. Esther, ya, Esther menyelamatkan bangsa Israel dari pembunuhan massal, juga dengan berpuasa. Dia minta seluruh bangsa Yahudi berpuasa, merendahkan hati, supaya Esther mendapatkan belas kasihan untuk menghadap raja, sehingga raja melepaskan orang-orang Yahudi dari segala bencana yang dirancangkan Haman. Nah, berpuasa, merendahkan hati, itu bagian dari proses untuk kita mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ya. Proses bagaimana itu membuat kita teguh, membuat kita sungguh-sungguh tetap teguh di dalam segala rencana-rencana Tuhan. Dan saya dapati, Tuhan hampir selalu mengabulkan segala sesuatu yang sedang saya gumulkan itu berlalu. Segala doa saya dengan puasa, Tuhan menyelesaikannya. Ada yang tadi, yang gunungnya pindah, gunungnya hilang, permasalahan selesai. Tapi ada juga yang permasalahan masih ada, tapi saya sudah menguasainya. Saya tidak lagi tertekan, saya tidak lagi berbeban berat. Saya bahkan sudah berkemenangan atas hal itu. Tidak lagi saya pikirkan. Tidak lagi saya menjadi beban dalam hidup saya. Nah, saya merasakan itu sebuah anugerah. Itu bagian dari kemenangan iman kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tambahkan di dalam doa-doa kita. Puasa khusus untuk hal-hal yang saudara, Bapak, Ibu semuanya sedang rindukan. Sedang sungguh-sungguh inginkan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Dan merendahkan hati di hadapannya. Melalui berdoa dan berpuasa. Nah, itu yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, saya katakan deklarasi firman. Atau deklarasi iman, ya. Kita baca dari kitab 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Ini mengenai Daud ketika mau menghadapi Goliat, ya. Ini ayat yang sering juga kita dengar. Dikatakan demikian, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, saudara, sangat penting kita mendeklarasikan firman, mendeklarasikan iman kita terhadap gunung yang sedang kita hadapi di hadapan Tuhan. Karena sungguh Tuhan mendengar deklarasi iman itu dan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Ya. Daud
mendeklarasikan, engkau datang dengan pedang, tombak, dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini adalah satu deklarasi yang membuat Daud imannya bangkit, yang membuat Daud kepercayaannya sempurna pada saat dia menghadapi gunung yang namanya Goliat itu. Ya. Itulah puncak iman, itulah iman sebiji sesawi yang membuat Goliat runtuh. Gunung di hadapan bangsa Israel runtuh dan Israel berkemenangan. Di dalam Yosua 1 ayat 8, ketika Tuhan memilih Yosua untuk memimpin, melanjutkan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mengingatkan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Tuhan mengingatkan Yosua untuk memperkatakan Taurat, memperkatakan perintah-perintah Tuhan. Karena dengan dia memperkatakan dan dia merenungkan, maka perintah-perintah dan semua hukum-hukum Tuhan itu akan masuk di dalam hati, pikiran, alam bawah sadar Yosua, dan dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Dia akan punya iman luar biasa untuk menggenapi segala rancangan-rancangan Tuhan untuk bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dengan cara-cara Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan, dengan segala perintah-perintah Tuhan yang harus dilakukan. Sehingga semuanya berhasil. Apa Gunung Yosua? Gunung Yosua besar sekali. Ya, dia harus membawa jutaan ya bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang banyak musuhnya. Ada 7 bangsa yang harus dikalahkan di sana. Dia harus berperang setiap saat untuk menduduki tanah demi tanah pusaka itu. Dan Tuhan berkata, perkatakan hukum Taurat. Hari ini deklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan setiap hari, renungkan sampai menjadi sesuatu yang rema sehingga saudara dan saya tidak lagi bergeser ke kanan dan ke kiri. Hidup kita sudah firm dengan segala firman itu, dengan segala perintah Tuhan itu, dan akan tumbuh iman sebiji sesawi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan digoncangkan oleh apapun, oleh keraguan apapun yang membuat kita kurang percaya. Itu akan hilang ketika kita perkatakan firman. Deklarasikan iman saudara. Deklarasikan. Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Luar biasa deklarasi iman mereka. Dikatakan demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Gunung perapian yang menyala-nyala, yang panas itu ada. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dalamnya. Tapi mereka mengatasi segala panas api yang mematikan itu. Mereka sama sekali tidak sedikit pun mengalami terbakar. Mengalami sesuatu yang menyakitkan mereka. Karena ada deklarasi iman, ada iman sebiji sesawi yang membuat yang mustahil menjadi mungkin. Ya, perapian itu menjadi bukan apa-apa buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka lakukan? Mereka declare. Kalaupun, luar biasa ini, kalaupun Allah tidak menolong, aku tetap tidak akan menyembah dewamu. Itu artinya begini, bukan Sadrak, Mesak, Abednego tidak percaya bahwa Allah tidak bisa menolong atau ragu bisa nolong atau tidak ya, walaupun aku akan tetap percaya. Bukan, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu kalaupun Allah tidak menolong dan mereka memang harus mati di dalam dapur perapian. Itu adalah kedaulatan Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah sepenuhnya rancangan-rancangan Tuhan yang mereka lebih
taati. Jadi di dalam hidup kita, saya belajar juga bahwa di dalam setiap gunung-gunung hidup saya, ada yang selesai, ada yang masih ada yang lama, tidak selesai-selesai. Tapi saya percaya, kalaupun itu tidak atau belum selesai, saya percaya itu baik. Karena Tuhan berdaulat. Saya percaya Tuhan sanggup menyelesaikan permasalahan saya. Tetapi kalau belum selesai, itu karena Tuhan punya rencana lain. Bukan karena Tuhan tidak sanggup. Inilah yang dideklarasikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan deklarasi mereka membuat hal yang mustahil terjadi. Mereka masuk tungku perapian, tapi mereka tidak terbakar. Dan apa akibatnya? Raja Nebukadnezar bertobat dan mengatakan bahwa sungguh Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Menjadi kesaksian. Nah, itulah iman sebiji sesawi. Yang terakhir, yang kelima, saya mau sampaikan. Bagaimana untuk kita mempunyai proses iman sebiji sesawi? Yang kelima, berespon benar. Dalam banyak hal yang saya mau sampaikan, ya, dalam banyak hal di dalam hidup saya melihat di dalam gunung-gunung hidup saya, dalam setiap kesulitan yang saya alami, saya berusaha tidak bersungut-sungut. Saya berusaha selalu melihat positifnya. Kebetulan saya memang orang yang lebih positifnya. Saya selalu melihat dari sisi kacamata Allah. Bagaimana kita melihat bahwa ini ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Karena jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya. Dan rancangan-rancangannya adalah damai sejahtera, sukacita, rancangan bukan kecelakaan. Itu adalah firman dan janji Tuhan untuk kita semua orang yang percaya. Ketika ada gunung yang tidak selesai-selesai, jangan sampai kita berespon salah. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Mulai mempertanyakan Tuhan. Mana Tuhan? Katanya begini, firman-Mu ngomong gini. Aku udah mulai bosen nih, ya. Aku sudah doa lama. Firman-Mu sudah aku baca setiap hari. Aku sudah didoakan oleh pemimpin. Aku sudah mungkin berpuasa. Ya, aku sudah melakukan semua yang menurut aku benar. Tapi kok semuanya belum selesai. Nah, hati-hati. Kita harus tetap berespons benar. Ya. Salah satu berespons benar itu adalah mengucap syukur. Firman Tuhan jelas berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya pada saat baik atau pada saat belum baik. Gunung, ya, untuk kita mengatasi gunung itu, menaklukkan gunung itu, caranya adalah mendaki gunung itu. Ya. Para pendaki gunung mencoba menaklukkan Himalaya. Menaklukkan gunung-gunung tertinggi di dunia. Caranya dengan mendaki gunung itu sampai tempat tertinggi, dia menancapkan bendera kemenangan bahwa dia sudah menaklukkan Himalaya, menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Bagaimana kita bisa menaklukkan gunung-gunung kita? Kita daki. Bagaimana kita bisa mendaki? Ada kesetiaan, ada endurance, ada kepercayaan, ada semangat, ada kemauan, ya, ada ucapan syukur, ada sukacita, dan kita mendaki satu demi satu langkah untuk kita mengatasi gunung kita melalui respon yang benar. Seorang pendaki gunung, dia hanya akan berhasil ketika dia bisa meresponi, ya, kekuatan dia, endurance dia, kapan dia harus istirahat, kapan dia melihat cuaca, kapan dia harus bersembunyi, kapan dia harus meneruskan perjalanan, dia harus mengukur semuanya dan meresponi itu dengan positif. Karena begitu dia tidak positif, dia akan gagal, dia akan give up, dia akan menyerah dan dia akan kembali tidak meneruskan perjalanannya menaklukkan gunung. Nah, oleh sebab itu banyak di mana gunung-gunung hidup kita memang kita harus mendakinya untuk menaklukkannya, dan itu perlu waktu. Nah, di dalam waktu itu, biarlah kita berproses supaya iman sebiji sesawi itu jadi. Caranya adalah dengan berespon benar.
Sedikit kesaksian, belum lama, mungkin setahun yang lalu, saya mengalami sesuatu yang membuat saya benar-benar stres, tertekan, dan sedih. Ya. Dan saya benar-benar ketika saya mendengar kabar itu, hati saya seperti down. Ya. Saya punya hati sangat down. Namun saya mau katakan, saya hanya down. Kalau tidak salah, 2 kali 24 jam. Top 3 kali 24 jam, 3 hari. Karena ketika saya dalam keadaan tertekan dan saya dalam keadaan benar-benar down, setelah beberapa hari saya katakan, Tuhan, aku tahu kalau ini boleh terjadi karena semua mendatangkan kebaikan. Aku percaya Engkau Allah yang tidak mempermalukan aku. Aku percaya Engkau Allah yang membela umat-Mu, orang-orang yang dikasihi-Mu. Dan aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Maka Engkau akan membela perkaraku. Makanya Tuhan, aku mau mengucap syukur. Aku tahu ini semua mendatangkan kebaikan. Hanya nggak lebih dari 3 hari. Hilang itu, yang segala sesuatu yang menekan. Hati yang rasanya benar-benar tertindih dan kecewa luar biasa. Hilang. Seketika seperti semuanya enteng dan saya bisa bersyukur dan saya mulai melihat hal-hal yang positif. Saya melihat terus perkara gunung saya ini, permasalahan saya ini dengan hal yang positif. Oh, Tuhan sedang mau mengajar saya. Ayo Tuhan, apa yang sedang Kau ajar dalam hidupku? Dan Tuhan mulai bukakan, aku mau engkau rendah hati. Oke, aku akan merendahkan hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Saya mulai fokus, saya mulai mulai merendahkan hati dalam perkara itu. Saya tidak menuntut, saya tidak merasa itu adalah hak saya. Saya merasa Tuhan, saya sudah bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan semua yang ada itu sudah sangat baik. Ya, kalau hal ini tidak aku dapati, itu it's okay. Saya sudah mendapatkan Engkau yang terbesar, terbaik, dan Engkau sudah memberkati aku dengan banyak hal lain. Saya mulai bisa bersyukur dan betul-betul hati saya setelah 3 hari itu plong. Dan gunung itu ada hampir setahun. Dan saya mulai melakukan bagian saya ini, proses iman sebiji sesawi. Saya mulai merenungkan firman. Semua firman yang berkenaan dengan hal itu, saya renungkan dan saya bersyukur ada penghiburan-penghiburan Tuhan. Saya mulai berdoa, minta dengan firman itu. Tuhan, firman-Mu berkata demikian. Aku minta supaya Engkau sungguh-sungguh menjadikan firman ini terjadi dalam hidupku. Sehingga gunung saya ini lalu. Saya mulai berpuasa secara periodik. Ya, seminggu sekali saya berpuasa, saya mendoakan hal ini, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya menjaga hati saya supaya hati saya sungguh-sungguh bisa sungguh-sungguh rendah hati. Karena saya melepaskan semua hak yang ada dalam hidup saya. Kemudian di dalam setiap doa, dari waktu ke waktu saya mendeklarasikan firman. Firman-firman itu saya deklarasikan. Ya. Dan saya berespon benar seperti itu. Dan puji Tuhan, setelah setahun, banyak mujizat terjadi dalam proses hal itu. Dan hari ini gunung itu sudah hilang. Dan ada sukacita yang melebihi apapun yang saya pikirkan sebelumnya. Ya, hampir setahun. Setahun. Ya, saya harus melewati itu. Tapi hari ini saya percaya. Gunung saya pindah. Dan saya mempunyai iman yang sebiji sesawi itu. Karena gunung yang menjadi beban dalam hidup saya selama setahun, hari ini hilang. Benar-benar sudah tidak ada itu. Ya. Berganti dengan sukacita. Dan saya bisa mengucap syukur dan makin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan tanpa Tuhan, mustahil. Segala sesuatu yang dalam hidup kita yang berat itu bisa berlalu dengan luar biasa, dengan sukacita. Ya, saudara, hari ini, apakah imanmu sudah benar? Apakah kesaksian itu sudah ada? 2 kesaksian itu, hati dan mulut. Dan apakah menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita itu sudah ada di dalam hidupmu setiap hari? Atau kita sering menjadi seorang Kristen yang kurang percaya? Karena kalau demikian, iman sebiji sawi tidak pernah ada dalam hidup kita. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa
kita semua akan memiliki iman sebiji sesawi dengan melakukan prosesnya hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun demi tahun. Sehingga setiap gunung, setiap permasalahan boleh kita taklukkan atau bahkan Tuhan selesaikan. Karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung di ibadah raya di BES minggu ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami terima kasih Tuhan untuk segala firman yang telah disampaikan. Biar Engkau bukakan hati masing-masing kami Tuhan, sehingga firman yang kami terima itu tidak sia-sia, tetapi membawa perubahan, membawa pertumbuhan dalam iman kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi murid-Mu dan supaya kami bisa bertumbuh menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kudus dan berkati juga hari ini Tuhan, hari Minggu, Engkau pimpin kami supaya kami dapat hidup dari kemenangan mencapai kemenangan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Seperti yang saya sampaikan, kami akan membagikan berkat berupa voucher Happy masing-masing sebesar Rp50.000 kepada 5 orang pertama pengirim jawaban yang benar yang masuk ke WA yang tertera di layar dengan menjawab 2 pertanyaan dari khotbah hari ini, yaitu yang pertama adalah sebutkan 3 poin iman yang benar. Yang nomor 2 adalah sebutkan 5 poin proses iman sebiji sesawi. Segera kirimkan jawaban ke nomor WA yang tertera di layar. Tapi dalam satu rumah hanya boleh mengirimkan 1 nomor HP saja. Jadi suami, istri, anak tidak boleh masing-masing mengirimkan jawaban dari 3 nomor HP ya. Dan bagi 5 jawaban pertama yang masuk ke HP kantor Abba Love di BES 0813 872 31131 akan mendapatkan masing-masing 50.000 dari Happy Shop. Voucher ini dapat ditukarkan dengan produk yang dijual di Happy Shop. 5 orang pemenang pertama akan diumumkan di Instagram Abba Love di BES sore hari ini. Silahkan menunggu.